dan kekeluargaan. Bahwa pendidikan sebenarnya adalah kita baru ngomong peserta didik, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat. Bahwa peserta didik itu sebenarnya kita baru menuntut peserta didik itu agar mereka bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan
yang berpihak pada murid tadi. Menghamba pada murid itu berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi intinya adalah budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang menjadikan anak itu memiliki karakter. Nah, ini adalah contoh kebiasaan positif yang ada di sekolah. Mungkin di SD Dalam juga sudah menerapkan tentang budaya positif seperti salam dan saling, membuang sampah pada tempatnya, sholat berjamaah, gitu ya. Sudah belum Ibu? Oh, sudah. Nah, siapa yang bertanggung jawab menciptakan budaya positif di sekolah? Siapa, Bu? Tentu saja adalah seorang guru yang baik harus bisa menjadi teladan dan pendorong terciptanya budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah misalnya yang akan kita pelajari, yaitu tentang disiplin positif, kemudian penegakan kedisiplinan hukuman dan konsekuensi, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Sudah pernah dengar segitiga restitusi? Yang pertama tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif mengajarkan murid untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa, bukan karena penghargaan, hukuman, atau paksaan. Jadi intinya di dalam disiplin positif itu kita mewujudkan anak itu bisa memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk melakukan sebuah kebajikan. Tujuannya terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar potensi lulusan yang diharapkan. Jadi tadi ya, menurut pemikiran Gereja Dewan Dalam bahwa pembelajaran kita adalah kontinu. Jadi menciptakan murid yang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat dimanapun dan kapanpun. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu bisa dengan kebiasaan sholat berjamaah, sholat duha, berdoa sebelum pembelajaran, berdoa setelah pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian berkebinekaan tunggal, bahwa nanti akan tercipta toleransi di setiap diri siswa agar tidak ada bullying, gitu kan, tidak ada perbedaan, meskipun ada perbedaan tapi dia saling menghormati dengan temannya, bergotong royong, kerjasama, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada pada setiap siswa. Nah, selanjutnya tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, kita biasanya itu melakukan sesuatu karena kita nggak mau kalau kita dihukum, gitu kan. Kalau dihukum kan nggak nyaman. Nah, itu adalah teori yang pertama, adalah motivasi dari luar. Kita melakukan sesuatu pasti takut nanti ada kepala sekolah, takut nanti kena hukuman SP dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang kedua, seseorang itu melakukan sesuatu karena ada imbalannya, ada penghargaannya. Siapa di sini yang misalnya ke sekolah karena ada imbalan, atau mengikuti seminar karena ada sertifikasi, gitu, dan lain sebagainya. Itu adalah motivasi yang ada dari luar atau motivasi eksternal. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah, ini adalah yang diharapkan, bahwa tercipta motivasi yang timbul atau yang muncul dari diri seorang murid, yaitu motivasi dari dalam.
keluar gurunya. Kemudian yang kedua tentang konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah terencana antara guru dan murid, kemudian sudah dibahas sebelumnya, kemudian umumnya bersifat sesuatu yang sudah disepakati antara guru dan murid. Contohnya misalnya sebelum pulangan, nanti kalau ketahuan nyontek silakan keluar ya, itu kan sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Nah itu ketika murid ketahuan mencontek, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah keluar dari kelas. Gitu. Beda ya kalau hukuman sama konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatannya. Iya, bikin kontrak belajar dulu. Gitu. Nah ini kira-kira misalnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada sebelajar, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman membersihkan tumpahan air di meja. Dia melakukan sesuatu, kemudian dia harus membersihkan, harus tanggung jawab. Ini konsekuensi itu adalah dia harus bertanggung jawab apa yang sudah dilakukannya. Ini adalah konsekuensi. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesuai kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Dia karena dia terlambat 15 menit, dia harus bertanggung jawab untuk mengganti 15 menit. Kalau Febri berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu adalah hukuman. Ya, hukumannya ada fisik. Nah, hukuman ini itu bisa berdampak secara psikisnya anak. Nanti kita bahas ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, ini penghargaan itu ternyata kadang itu bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Kenapa bisa berdampak negatif? Karena penghargaan itu adalah memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek maksudnya gimana? Maksudnya adalah misalnya nih, seorang guru itu memberikan permen misalnya pada siswa yang bisa menjawab, itu kan karena penghargaan. Secara jangka pendek dia bisa, oke, saya mau gitu kan, semangat gitu. Nah jangka panjangnya kalau misalnya anak itu tidak dikasih penghargaan, dia tidak akan semangat lagi. Kemudian penghargaan tidak efektif ya tadi karena apa? Karena kadang penghargaan itu membuat anak jadi terpengaruh gitu kan. Maksudnya kalau nggak ada penghargaan ya aku nggak mau kayak gitu. Penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Karena apa? Karena anak akan berlomba-lomba gitu. Anak akan bersaing dengan temannya sendiri. Kadang akan membuat anak jadi merasa iri gitu, atau membuat anak menjadi sombong karena aku mendapat penghargaan nih. Gitu. Kemudian yang selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa? Ya karena misalnya kita memberikan permen untuk siswa yang cepat gitu. Nah, anak pasti apa? Pengennya cepatnya, nggak pengen benernya gitu. Yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Tadi ya sama ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya kadang memang jadi anak jadi fokusnya ke penghargaan, bukan mengembangkan dirinya. Harusnya dia bisa jauh lebih rapi, harusnya dia bisa jauh lebih kreatif, tapi karena mengejar penghargaan, jadi karena penghargaan itu, penghargaan menghukum, ya karena tadi itu ya. Kemudian motivasi dalam diri, bisa juga karena penghargaan itu juga karena termotivasi dalam diri, jadi lebih semangat. Yaitu adalah penghargaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa siswa bermasalah. Di sini ada nggak siswa yang bermasalah? Ya, biasanya kenapa? Terlambat? Kalau nggak mau mengajarkan PR?
bisa memantau, kita bisa, oh ini loh kamu salah, karena apa? Karena kamu melanggar keyakinan kelas kita, kayak gitu. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kalimat positif, mudah diingat dan dipahami murid, serta diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, biasanya keyakinan kelas itu dari murid, kemudian kita kemudian kita positifkan kalimat-kalimatnya dan kita yakini sebagai peraturan kelas, gitu ya. Tapi yang disepakati oleh murid-murid kita di kelas. Jadi ketika murid melanggar keyakinan kelas, kita bisa dengan mudah untuk memberikan saran atau menyelesaikan masalah tersebut. Ini loh kamu melanggar keyakinan kelas kita, gitu. Nah, ini adalah larangannya, yaitu dari murid, kemudian membuat kalimat positif, kemudian menjadikan kalimat-kalimat tersebut sebagai keyakinan kelas. Nah, jika murid melanggar keyakinan kelas, bagaimana solusinya? Yaitu kita melakukan yang namanya penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaborasi kerjasama ya antara guru dan murid untuk mencari solusi yang terjadi di murid, gitu ya. Nah, ini adalah gambar untuk segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita bisa kita bisa bilang kepada murid bahwa setiap orang itu punya masalah. Gak apa-apa kamu buat salah, itu gak apa-apa. Kenapa? Karena manusia bukan makhluk yang sempurna. Kita punya salah itu wajar. Tapi kita keluarkan. Tapi kalau misalnya kamu melakukan berkali-kali, itu akan menjadi permasalahan, gitu ya. Kita ibaratnya kayak berpihak pada murid dulu, gitu. Kamu gak apa-apa salah, kayak gitu. Tapi kemudian yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Guru tahu kamu melakukan itu pasti kamu punya alasan. Apa alasannya? Atau mungkin ada kan cara yang lain efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, yang ketiga, langkah terakhir yaitu kembalikan tadi ke keyakinan kelasnya. Nah, kamu setelah melakukan kesalahan, kamu telah melanggar keyakinan kelas. Apa yang kamu langgar? Kalau misalnya tentang kedisiplinan. Terus kira-kira apa ya solusi yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah langkah menanyakan keyakinan. Nah, dari situ nanti anak akan bicara, oh berarti aku salah, aku akan melakukan ini. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita bisa menggunakan kalimat ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi di sini kita cari solusi bersama-sama. Ini adalah kata-kata yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua tentang validasi tindakan yang salah. Bisa menggunakan kata-kata padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukan. Atau misalnya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Dan yang ini adalah kata-kata yang bisa digunakan ketika langkah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah contoh segitiga diskusi, yaitu kondisi di mana ketika kelas itu wali kelasnya atau gurunya tidak masuk karena sakit. Ada guru piket atau guru pengganti yang memberikan tugas kepada mereka. Kemudian ada siswa yang tidak mau mengajarkan
mengirim email kepada Bu Eni, guru penggantinya ini, untuk minta maaf, kemudian bilang kepada kepala sekolah kalau ada guru yang tidak masuk, Bu Eni akan menggantikannya. Ini adalah contoh kasus segitiga restitusi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang budaya positif. Terima kasih atas partisipasinya. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Jika tidak ada, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yuliarti dari SDIT Al-Anis. Menurut saya pemaparan dari Bu Lisa itu cukup bagus, sangat bagus. Banyak ilmu yang kita peroleh dan semoga nanti akan lebih berkembang lagi dan lebih sukses lagi. Oke, tadi dapat materi dari Bu Khairunisa. Tadi materinya cukup bagus untuk dari budaya positif, terutama guru terhadap murid juga. Ya nanti mungkin bisa diterapkan ketika nanti mengajar murid-murid, terutama murid SD. Dan untuk Mbak Khairunisa semoga bisa jadi guru penggerak, semangat terus dan sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Kelas 11 tapi adakah yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Nah, hari ini Bunda akan mengajak kalian untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau kemarin Bunda sudah membuat peraturan kelas di kelas 11 tapi itu yang membuat Bunda. Kalau sekarang keyakinan kelas kita semua yang akan membuat. Kenapa? Karena kalau misalnya peraturan kelas itu kan dari Bunda. Bunda yang menentukan peraturan 11 tatib ini tidak boleh makan di dalam kelas, gitu kan? Nah, berarti kalau misalnya kalian melanggar, kalian dapat hukuman, kalian itu terpaksa melakukan. Iya enggak? Iya. Tetapi kalau keyakinan kelas kita semua yang membuat, berarti kita semua yang meyakini bahwa itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Apabila kalian melanggar, kalian akan mendapat konsekuensinya. Berarti kalian dengan senang hati untuk melakukannya. Kalau kalian melanggar, oh berarti aku telah melanggar kesepakatan kelas, telah melanggar keyakinan kelasku, berarti aku mau untuk mendapatkan konsekuensinya. Gitu. Contohnya, misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa di kelas kita itu tidak boleh makan, misalnya ya, atau misalnya makan harus izin terlebih dahulu gitu. Nah, ketika kalian makan tanpa izin, berarti kalian telah melanggar
bacakan satu persatu. Nanti kita akan sepakati apakah kalian sepakat satu poin masing-masing ini untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Kalau misalnya kalian tidak setuju, boleh nggak setuju bunda gitu ya, akan kita ganti sesuai dengan kesepakatan lagi. Nggak boleh hanya satu orang yang nggak setuju, tapi semuanya harus, misalnya nggak setuju, semuanya nggak setuju gitu ya. Oke. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan
kondusif. Yang keempat, memakai seragam sesuai dengan harinya. Yang kelima, buang sampah pada tempatnya. Yang keenam, mengangkat tangan ketika hendak bicara. Yang ketujuh, masuk kelas dalam keadaan rapi. Kedelapan, menghargai dan menghormati guru ketika sedang berbicara. 9, menghargai sesama teman. Dan yang ke-10, selalu berdoa sebelum pembelajaran. Ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Nah, dari kesepakatan keyakinan kelas kita itu ada nilai-nilai yang baru kita pelajari, gitu. Ada nilai-nilai yang akan kita tumbuhkan dalam diri kita. Nah, nilai-nilai tersebut itu bisa dilihat dari kesepakatan ini. Nah, sekarang Bunda akan mengajak kalian untuk menilai nilai apa yang ada di dalam kesepakatan kita. Nilai kebajikan atau nilai kebaikan apa sih? Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Kira-kira nilai yang muncul dalam diri kalian itu apa sih? Disiplin. Oke, disiplin. Kemudian yang kedua, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Disiplin juga. Tanggung jawab. Oke, bagus. Tanggung jawab. Kemudian yang nomor 3, apa ya nilai yang muncul? Menjaga kondisi kelas agar tetap kondusif. Peduli? Oke, bisa peduli. Tanggung jawab juga bisa ya. Oke, yang keempat, memakai seragam sesuai dengan harinya. Disiplin. Oke, sudah ada. Kemudian yang nomor 5, buang sampah pada tempatnya. Jaga kebersihan atau kebersihan ya. Nilai kebersihan. Kemudian yang nomor 6, mengangkat tangan ketika hendak bicara. Kesopanan. Oke, ada kesopanan. Ada nilai apa lagi ya? Nomor 6. Jadi kita ngerti ya. Masuk kelas dengan keadaan rapi. Disiplin. Oke, sudah. Kedelapan, menghargai dan menghormati guru ketika sedang bicara. Menghargai. Kesopanan juga ya, menghargai. Menghormati sama ya. Menghormati. Oke, kemudian yang selanjutnya, menghargai sesama teman. Menghargai ya. Selalu berdoa sebelum pembelajaran. Setuju, ada Oke, ternyata ada 7 nilai kebajikan yang ada di keyakinan kelas kita. Nah, ini kita berarti dengan keyakinan kelas kita harus bertanggung jawab. Ini kan sudah kesepakatan kita bersama-sama, berarti ke depannya kita harus selalu ingat akan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama. Nah, nanti ketika kita atau teman kita ada yang lupa dengan keyakinan kelas kita, kan namanya manusia bukan yang salah ya. Lupa dengan keyakinan yang sudah dibuat, kita bisa mengingatkan kembali akan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, gitu ya. Oke, sudah akan membacakan nilai kebajikan yang ada yang terkandung di dalam keyakinan kelas kita. Yang pertama ada nilai disiplin. Kemudian yang kedua ada nilai tanggung jawab. 3, nilai peduli. 4, nilai kebersihan. Yang kelima, nilai kesopanan. Yang keenam, nilai menghargai atau menghormati. Dan yang ketujuh ada nilai religius. Gitu ya, paham ya? Nah, oke. Nah, nanti setelah ini Bunda akan menyalin ini, atau setelah saya menyalin ya. Kemudian kita akan membuat yang rapi, kemudian akan kita tempelkan di belakang kelas ya, gitu ya. Itu biar kita ingat terus akan keyakinan kelas kita. Nah, kemudian agar kalian juga ingat, oh ini kesepakatan itu kita yang buat bersama nih. Nah, nanti setelah ini
tidak lebih terpaksa keyakinan. Kalau peraturan kelas lebih terpaksa ya kita kayak dipaksa untuk apa kira-kira peraturan kelas menaati ya, untuk menaati peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu jauh lebih senang ya. Gitu. Oke. Nah, jadi hari ini kalian belajar membedakan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Lebih enak yang mana? Keyakinan kelas. Oke, terima kasih sembari tanda tangan. Kemudian kayaknya waktunya kita hampir habis ya. Nah, oke, terima kasih untuk hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Nanti minta tolong Hana sekretaris ya untuk menuliskan dan dibantu oleh teman-temannya untuk membuat ini menjadi ditempel lah di belakang kelas. Oke ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bunda. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Ayu Alifah dari kelas 11 Tafid. Kelasku kemarin diajak Bunda Nisa untuk membuat keyakinan kelas. Aku pikir membuat keyakinan kelas itu susah, ternyata menyenangkan. Kita kayak membuat peraturan kelas baru. Kalau dulu peraturan kelasku yang membuat Bunda, tapi sekarang yang membuat kita. Aku yakin dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, aku dan teman-teman jadi lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita buat kemarin. Karena kita jadi tidak terpaksa untuk mematuhi keyakinan kelas tersebut. Beda dengan peraturan yang dulu ada di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Nur Elisa Hana Salamah dari kelas 11 Tafid. Saya dan teman-teman diminta Bunda untuk membuat keyakinan kelas. Awalnya saya tidak paham apa itu keyakinan kelas. Saya pikir bahwa yang membuat keyakinan kelas itu ya Yanda dan Bunda. Tetapi setelah dijelaskan Bunda Nisa, ternyata kalau yang dibuat Yanda Bunda itu namanya peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat siswa dan guru. Tadi masing-masing siswa disuruh Bunda untuk menulis kalimat peraturan di sticky note. Kemudian kita tempel di papan tulis, terus sama Bunda dibaca dan dirubah ke kalimat positif. Kata Bunda kalau keyakinan kelas tidak boleh pakai kalimat negatif. Aku lebih suka dengan keyakinan kelas karena aku melakukannya tanpa terpaksa dan lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita tuliskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dari kelas 11 Tafid. Kemarin saya dan teman-teman sudah berhasil membuat keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas berbeda. Karena kalau peraturan kelas yang buat Bunda, sehingga saya merasa terpaksa untuk melakukan karena saya takut kalau dihukum sama Bunda. Tapi kalau keyakinan kelas, kita semua yang buat. Ide-idenya dari kita, kemudian disusun bersama-sama dengan Bunda untuk menjadi keyakinan kelas kita. Jadi saya lebih bisa belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita tuliskan kemarin di keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.